everyone, kembali lagi di channel YouTube saya, Wantis Tumorang. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil kuesioner saya, yaitu dampak pembelajaran daring terhadap pemahaman materi. Sebelum teman-teman lanjutkan video saya, silakan teman-teman like, comment, and subscribe ya. Sebelum saya memaparkan hasil dari kuesioner saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Wantis Tumorang, jurusan akuntansi dari Universitas Riau. Selamat menikmati video penjelasan saya ya. Dari hasil kuesioner saya, sebanyak 102 responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner saya. Jadi, hasil dari kuesioner saya terdapat mahasiswa-mahasiswi yang memiliki jenjang semester yang berbeda-beda. Pertama adalah semester 2 yang berpartisipasi yaitu sebanyak 64,7%. Yang kedua semester 4 sebanyak 23,5%. Yang ketiga adalah semester 6 sebanyak 6,2%. Yang keempat yaitu semester 8 sebanyak 4,4%. Yang kelima itu adalah semester 9 yaitu 1,2%. Dari beberapa responden yang mengisi kuesioner saya, berasal dari universitas yang berbeda. Yang pertama, Universitas Riau. Yang kedua, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Yang ketiga yaitu Universitas Brawijaya. Yang keempat, Sekolah Tinggi HKBP Pematang Siantar. Yang kelima, Universitas Dian Nusantoro. Daftar pertanyaan pertama mengenai dampak pembelajaran daring terhadap pemahaman materi yaitu bagaimana minat belajar Anda selama pembelajaran daring diterapkan? Yang pertama yaitu banyak yang menjawab minat belajarnya itu adalah netral atau sedang-sedang saja. Sebanyak 58 orang, 56,9%. Yang kedua, 16 orang minat belajarnya tinggi sebanyak 15,7%. Yang ketiga yaitu 13 orang minat belajar lumayan rendah sebanyak 12,7%. Yang keempat yaitu 9 orang minat belajar sangat tinggi 8,8%. Yang kelima yaitu 6 orang minat belajar sangat rendah 5,9%. Pertanyaan kedua yaitu apakah Anda seorang mahasiswa atau mahasiswi yang aktif dalam bertanya di room Zoom atau Meet pada proses pembelajaran berlangsung? Terdapat 66 orang yang aktif bertanya pada saat proses pembelajaran di Zoom atau Meet berlangsung, 64,7%. Yang kedua, terdapat 36 orang yang tidak aktif bertanya pada proses pembelajaran di Zoom atau Meet berlangsung, yaitu 35,3%. Pertanyaan ketiga yaitu, selama pembelajaran daring diterapkan, platform apa yang sering digunakan? Hasil dari kuesioner saya, platform yang sering digunakan yaitu yang pertama Zoom, sebanyak 83,3%. Yang kedua adanya Google Meet, yaitu 52,9%. Yang ketiga yaitu adanya Google Classroom, sebanyak 46,1%. Yang terakhir yaitu adanya WhatsApp, sebanyak 29,4%. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana Anda menjawab pertanyaan yang diberikan dosen atau teman sekelas Anda kepada Anda? Terdapat 55 responden yang mencari jawaban dari Google, yaitu 53,9%. Yang kedua, terdapat 47 responden yang menjawab menggunakan pemahaman sendiri, yaitu 46,1%. Pertanyaan yang kelima yaitu, jika ada tugas kelompok, dari mana kelompok Anda mencari materi pembelajaran? Dari hasil kuesioner saya, yang saya dapat yaitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang mencari bahan materi pembelajaran yaitu dari website, yaitu sebanyak 68,6%. Yang kedua dari jurnal yaitu 64,7%. Yang terakhir yaitu dari Braille sebanyak 11,8%. Pertanyaan yang keenam yaitu, apakah
selama pembelajaran daring, pencarian materi menjadi gampang? Sebanyak 56 responden yang susah atau tidak mudah mencari materi pembelajaran selama daring, yaitu 54,9%. Yang kedua, sebanyak 46 responden yang mudah atau gampang mencari materi pembelajaran selama daring, yaitu 45,1%. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, apakah penggunaan data internet Anda semakin tinggi selama pembelajaran daring diterapkan? Jawaban yang paling banyak itu adalah pemakaian data internet semakin tinggi. Terdapat 79 responden yang mengalami peningkatan penggunaan kuota internet yang sangat tinggi, yaitu 77,5%. Yang kedua, terdapat 14 responden yang menggunakan kuota internet tinggi selama pembelajaran daring, yaitu 13,7%. Yang ketiga yaitu terdapat 3 responden yang netral dalam menggunakan kuota internet selama pembelajaran daring, yaitu 3,95%. Yang keempat yaitu terdapat 3 responden yang menggunakan kuota internetnya yaitu rendah selama pembelajaran daring diterapkan, yaitu 2,9%. Yang kelima yaitu terdapat 2 responden yang menggunakan kuota internetnya sangat rendah selama pembelajaran daring diterapkan, yaitu 2%. Mengapa adanya penggunaan kuota internetnya itu rendah? Salah satu faktornya itu mereka responden yang menjawab itu menggunakan WiFi. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah selama pembelajaran daring diterapkan, proses pembelajaran Anda terganggu dengan pekerjaan rumah? Banyak responden yang menjawab pekerjaan mereka terganggu dengan pembelajaran daring. Mengapa? Mungkin karena mereka telat bangun sehingga pekerjaan rumah mereka terganggu dengan jadwal yang ditentukan dari kampus, harus mulai dari jam 7 atau setengah 8 atau dari jam 8, sehingga mereka terganggu dengan pekerjaan rumah mereka. Yaitu sebanyak 56 responden yang mengalami ketergangguan dengan pekerjaan rumah selama pembelajaran daring, yaitu 54,9%. Yang kedua yaitu terdapat 46 responden yang tidak mengalami ketergangguan dengan pekerjaan rumah selama pembelajaran daring. Mengapa ada yang mengalami tidak ketergangguan selama pembelajaran daring? Mungkin mereka dapat mengatur waktu mereka dengan sedemikian rupa. Dan juga ada sebagian responden yang sudah kos atau sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya, sehingga mereka tidak mengalami ketergangguan dengan pekerjaan rumah selama pembelajaran daring. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, apakah nilai Anda selama pembelajaran daring aman? Banyak responden yang menjawab yaitu nilainya aman. Terdapat 52 responden yang mendapatkan nilai aman selama pembelajaran daring, yaitu 51%. Yang kedua, terdapat 27 responden yang mendapatkan nilai netral selama pembelajaran daring, yaitu 26,5%. Yang ketiga, terdapat 20 responden yang mendapatkan nilai sangat aman selama pembelajaran daring, yaitu 19,6%. Yang keempat, terdapat 2 responden yang mendapatkan nilai tidak aman selama pembelajaran daring, yaitu 2%. Yang kelima yaitu, terdapat 1 responden yang mendapatkan nilai tidak aman selama pembelajaran daring, yaitu 1%. Pertanyaan ke-10 yaitu, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran daring terus diterapkan? Apakah Anda setuju? Hasil dari kuesioner yang saya dapatkan yaitu, banyak responden yang tidak setuju. Sebanyak 31 responden yang tidak setuju jika pembelajaran daring terus diterapkan, yaitu 30,4%. Yang kedua, terdapat 27 responden yang setuju jika pembelajaran daring terus diterapkan, yaitu 26,5%. Yang ketiga, terdapat 25 responden yang netral jika pembelajaran daring terus diterapkan. Yang keempat, terdapat 11 responden yang sangat setuju jika pembelajaran daring terus diterapkan, yaitu 10,8%. Yang kelima, terdapat 8 responden yang tidak setuju jika pembelajaran daring diterapkan, yaitu 7,8%. Jadi dari hasil yang saya dapatkan, banyak responden yang tidak setuju jika pembelajaran daring diterapkan. Di sini saya membuat kesimpulan dari hasil kuesioner saya,
Yang pertanyaan pertamanya tadi, bagaimana minat belajar Anda selama pembelajaran daring diterapkan? Terdapat 58 orang minat belajar sedang atau netral. Jadi, selama pembelajaran daring diterapkan, banyak mahasiswa-mahasiswi yang minat belajarnya itu sedang-sedang saja, yaitu 56,9%. Yang kedua, apakah Anda seorang mahasiswa-mahasiswi yang sangat aktif dalam bertanya di room Zoom atau Meet pada proses pembelajaran? Terdapat 66 orang yang aktif bertanya pada saat proses pembelajaran di Zoom atau Meet berlangsung, yaitu 64,7%. Di sini banyak mahasiswa-mahasiswi yang aktif juga dalam bertanya pada saat proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga, selama pembelajaran daring diterapkan, platform apa yang sering digunakan? Jadi, selama pembelajaran daring diterapkan, platform yang sering digunakan yaitu Zoom pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu 83,3%. Ini merupakan platform yang sangat baik jika digunakan pada saat pembelajaran. Ini akan membuat interaktif antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswi dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana Anda menjawab pertanyaan yang diberikan dosen atau teman sekelas kepada Anda? Dari hasil kuesioner yang saya dapat yaitu terdapat 55 responden yang mencari jawaban dari Google, yaitu 53,9%. Jadi, selama pembelajaran daring diterapkan, banyak mahasiswa-mahasiswi yang mencari jawaban dari internet. Mungkin mereka tidak memiliki buku akibat dari pandemi, susah untuk membeli buku. Pertanyaan kelima yaitu, jika ada tugas kelompok, dari mana kelompok Anda mencari materi pembelajaran? Dari hasil kuesioner yang saya dapatkan, sebanyak 70 responden yang mencari bahan materi kelompok dari website. Ini merupakan pekerjaan kelompok atau pencarian materi yang sangat baik, yaitu dari website dan jurnal. Yang keenam yaitu pertanyaannya, apakah selama pembelajaran daring? Pertanyaan keenam yaitu, apakah selama pembelajaran daring Pertanyaan keenam yaitu, apakah selama pembelajaran daring, pencarian materi menjadi gampang? Sebanyak 56 responden susah atau tidak mudah mencari materi pembelajaran selama daring. Mungkin ini merupakan banyak kakak-kakak atau kakak tingkat, itu kan dalam pencarian materi itu susah, sehingga mereka butuh buku, sehingga mereka Pertanyaan yang keenam yaitu, apakah selama pembelajaran daring? Pertanyaan keenam yaitu, apakah selama pembelajaran daring, pencarian materi menjadi gampang? Sebanyak 56 responden yang susah atau tidak mudah. Sebanyak 56 responden yang susah atau tidak mudah mencari materi pembelajaran selama daring. Pertanyaan ketujuh yaitu, apakah penggunaan data internet Anda semakin tinggi selama pembelajaran daring diterapkan? Hasil yang saya dapatkan yaitu, terdapat 79 responden yang mengalami peningkatan kuota internet selama pandemi, yaitu sebanyak 77,5%. Pertanyaan ke-8 yaitu, apakah selama pembelajaran daring diterapkan, proses pembelajaran Anda terganggu dengan pekerjaan rumah? Terdapat 56 responden yang mengalami ketergangguan dengan pekerjaan rumah selama pembelajaran daring berlangsung. Apakah nilai Anda selama pembelajaran daring aman? Terdapat 56 responden yang mengalami ketergangguan dengan pekerjaan rumah. Kesembilan yaitu, apakah nilai Anda selama pembelajaran daring aman? Dari hasil yang saya dapatkan yaitu, terdapat 52 responden yang mendapatkan nilai aman selama pembelajaran daring. Mungkin selama pembelajaran daring, para siswa yaitu sangat aktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya, baik dikerjakan dengan sendiri maupun dari teman-temannya. Pertanyaan ke-10 yaitu, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran daring terus diterapkan? Pertanyaan ke-10 yaitu, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran daring terus diterapkan? Apakah Anda setuju? Hasil kuesioner saya yaitu, terdapat 31 responden yang sangat tidak setuju jika pembelajaran daring terus diterapkan.
sebanyak 30,4%. Mungkin faktor yang menyebabkan mereka tidak setuju yaitu karena bosan belajar di rumah, maupun mereka ingin berinteraktif dengan teman-teman yang lainnya. Sekian dari hasil video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.